Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 3 Pernikahan Berdua. Wijaya Group. Hari ini kantor libur karena pemimpin perusahaan tersebut, Hanafi Abkori Agam, melepas masa lajangnya dengan mempersyuting seorang wanita cantik bernama Insa Humayroh. Tapi hari ini para karyawan kantor berkumpul di halaman perusahaan Wijaya Group. Mereka akan datang di pernikahan tuan mudanya di daerah pinggiran kota. Mereka berangkat bersama menuju pernikahan Hanafi, memakai mobil dan bus sewaan yang sudah disewa tuan mudanya untuk memfasilitasi karyawan pergi ke pesta pernikahannya. Semua staf perusahaan diundang tanpa terkecuali. Hanafi berharap mereka semua bisa memeriahkan pernikahannya. Tak terhitung jumlahnya yang Hanafi pikirkan, setidaknya dengan kehadiran seluruh karyawannya, pestanya akan cukup ramai mengingat ia tak punya keluarga lagi. Mereka semua sudah seperti keluarga Hanafi. Tanpa mereka juga ia tak akan menjadi orang yang cukup berpengaruh sekarang. Di perjalanan menuju pernikahan, di mobil berwarna putih yang cukup besar, diisi dengan karyawan-karyawan perempuan, seseorang mencoba memecah keheningan. Seperti apa ya istri Tuan Hanafi? Apa dia sangat cantik? Sampai-sampai lelaki dingin sepertinya bisa jatuh hati padanya. Celetuk salah satu karyawan wanita. Ia sekretaris Hanafi bernama Lina. Dia cukup cantik dengan rambut hitam lurus yang indah. Tentu saja, pasti ia wanita idaman tuan muda, jawab Rosa yang tampak acuh. Apa aku ini kurang cantik ya? Tuan Hanafi saja tak pernah memandangku lama. Ia selalu memalingkan wajahnya saat aku di depannya. Gerutu Lina kesal. Hei, apa kau ini memang wanita paling bodoh di dunia ini? Semua orang tahu Tuan Hanafi itu sangat menjaga harga diri wanita. Tentu saja dia tak akan melihatmu jika pakaian yang kau kenakan setiap hari di hadapannya seperti ini. Rosa menghembuskan nafas panjang sebelum melanjutkan perkataannya. Tuan Hanafi adalah orang yang tak pernah lalai menunaikan ibadahnya. Tentu saja, dia tak mau mengotori pandangannya dengan melihat tubuhmu seperti itu. Lina memandang temannya itu dengan gemas. Apa benar yang dikatakan Rosa? Tapi tentu saja, aku sudah terlambat karena Tuan Hanafi pun sudah punya istri sekarang. Entahlah, lagi pula Tuan Hanafi sudah menikah sekarang. Hilang sudah harapanku. Tuan Hanafi tak akan mau dengan wanita sepertimu. Kau ini bukannya menghiburku karena patah hati, malah menghinaku seperti ini. Hahaha. Rosa tertawa bahagia melihat wajah cemberut Lina. Lina memandang temannya yang sedari tadi menggodanya dengan perkataan menusuk itu, tampak puas dengan jawabannya. Lina dengan wajah cemberutnya mencubit temannya itu, yang membuat Rosa tampak kesakitan dengan mimik wajah yang lucu. Tentu saja, itu membuatnya puas dan tertawa lepas. Mereka pun tertawa lepas. Mobil yang dipenuhi karyawan wanita itu saling bergurau sampai tak terasa mereka tiba di tempat pernikahan. Disusul dengan rombongan lainnya, jajaran mobil dan bus yang datang dari perusahaan Wijaya Group memenuhi jalanan kampung. Tak ada tempat parkir khusus. Di samping kanan, kiri jalan banyak terdapat rumah dan persawahan. Satu persatu karyawan turun dari kendaraan mereka, berjalan bersama menuju tempat pernikahan Tuan Hanafi. Terlihat sebuah tulisan ukiran indah yang sudah dipesan khusus, "Selamat datang," berwarna biru terang. Di bawahnya juga terdapat nama Hanafi dan Insa dengan warna merah muda yang diberi aksen bunga-bunga dan gambar hati berwarna merah. Mereka sudah sampai tepat di depan rumah. Halamannya yang cukup luas dengan rumput hijau yang terawat di depannya, juga beberapa pohon kecil yang membatasi rumah dengan persawahan di sampingnya. Rumah itu tampak sederhana, khas rumah pedesaan. Catnya berwarna putih dan hijau tua pada beberapa bagian pintu dan jendelanya. Di depan rumah ada 2 unit tenda. Di bawah tendanya terdapat banyak makanan dan beberapa pramusaji, juga banyak kursi-kursi tanpa meja yang cukup menutupi halaman rumahnya. Tak ada dekorasi indah khas gedung mewah di sana, ataupun lampu-lampu gemerlap yang menyilaukan mata. Semua nampak sederhana dengan udara yang cukup sejuk karena banyak terdapat persawahan di sana.
"Apa ini benar-benar pesta pernikahan Tuan Muda?" tanya salah seorang karyawan pada Rosa. "Apa kita tidak salah tempat? Apa kau tak bisa membaca tulisan di sana?" Menunjuk ukiran nama Hanafi dan Insa dengan jarinya. "Jelas-jelas itu nama Tuan Muda." "Ya, itu nama Tuan Muda. Tapi apa sesederhana ini pernikahannya? Dia kan orang kaya." "Apa kau masih belum mengerti? Meski Tuan Muda memiliki banyak uang, ia tak akan menghabiskannya dengan hal-hal seperti ini. Dia pasti lebih memilih memberikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan daripada harus menyewa gedung mewah yang selangit harganya untuk pesta pernikahannya." Ya, mungkin itu yang membuatnya semakin kaya, karena sering membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya, memang dirimu yang pelitnya minta ampun. Jangankan buat membantu orang lain, mentraktirku saja tidak pernah. Hehe Ros, kamu juga harus mengerti dong, kebutuhan adik-adikku kan banyak. Terlebih lagi kebutuhanku sendiri. Aku kan juga harus nabung buat masa depan, biar gak kayak gini terus Ros hidupku. Jawabnya sambil memeluk pundak Rosa yang memandang kesal. "Pantas saja kamu gak kaya-kaya, pelit sih." Sambil terkikik pelan. Iya, kapan-kapan aku traktir deh." "Yap, aku tunggu loh traktirannya." "Ya, tapi bayar sendiri." Tertawa lepas sambil berjalan cepat, meninggalkan Rosa di belakang. "Dasar pelit." Rosa yang kesal dengan jawaban itu berusaha mengejar temannya dengan berlari kecil dan menarik bajunya. Mereka pun saling bergurau sampai berada tepat di depan rumah Insa. Tiba-tiba keadaan hening, tak ada yang berbicara. Di depan rumah ternyata sudah ada Hanafi yang berdiri dan tampak sangat tampan dengan setelan jas hitam dan bunga melati di lehernya. Wajah Hanafi cukup menghipnotis para karyawan yang berada di sana, khususnya karyawan perempuan. Memang Hanafi biasanya juga memakai setelan jas rapi saat berada di kantor, tapi sekarang ia tampak berbeda di hari pernikahannya, tampak semakin tampan dan rupawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian atas waktunya untuk datang di pernikahan saya. Kedatangan kalian di sini merupakan kebahagiaan tersendiri untuk saya hari ini. Saya tak mengharap hadiah apapun dari kalian. Saya hanya meminta doa semoga kehidupan saya ke depannya lebih baik lagi untuk perusahaan Wijaya Group, kita maupun kehidupan pribadi saya. Hanafi menoleh ke belakang, mengulurkan tangannya menggapai tangan Insa yang sedari tadi berdiri di belakang tak jauh darinya. "Insa, kemarilah," gumam Hanafi pelan. Insa yang sedari tadi diam melihat betapa banyaknya undangan yang datang. Gugup sekaligus malu bercampur jadi satu. Banyak sekali karyawan Mas Han. Semua wanita dan laki-lakinya juga tampak rupawan dengan gaya masing-masing. Lalu kenapa Mas Han malah memilihku sebagai istrinya? Bukankah mereka lebih cantik dariku? Aku bukan siapa-siapa dibandingkan mereka. Hatinya menciut saat melihat wanita-wanita cantik dengan pakaian modis, gaya perkotaan di depannya. Apa yang akan mereka katakan saat tahu istri Mas Han sepertiku? "Aku hanya akan membuatmu malu, Mas." Lamunan Insa seketika buyar saat tangan Hanafi mengulur padanya. Dia tak segera meraihnya dengan ragu, dia malah melangkah mundur menjauhinya. Hanafi pun yang seakan mengetahui kecemasan yang ada di wajah istrinya. Ia mendekatinya dan meraih tangannya dengan lembut. "Ayolah, mereka keluargamu juga." Sambil menarik dan berjalan ke tempat Hanafi tadi. Bersambung.